Pada pagi hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya, mestinya kita pakai prokes ya. Mari para pelayan bisa maju ke depan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita datang, kita memuji, kita menyembah. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sembah Dia, Dia yang layak disembah, diagungkan, ditinggikan. Haleluya Yesus, ku sembah Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang di sini datang menyembah, mengagungkan Dia Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi, yang layak ditinggikan, diagungkan. Dia yang memberi kesehatan, kekuatan. Dia yang menolong, yang menyertai kita semua. Haleluya Yesus, ku sembah Engkau Tuhan.
ku berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kalau kami sehat, kuat, kalau kami diberi hidup, ini semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami datang di sini untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami memuji menyembah-Mu. Kami rindu menerima berkat kebenaran-Mu ya Tuhan, yang memberi kekuatan buat kami semuanya. Hamba-Mu para pelayan altar, WL, singer, musik, semua terlibat dalam pelayanan LCD, semuanya Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga ibadah kami diberkati Tuhan. Umat-Mu yang dalam perjalanan, tibakan di tempat ini, supaya bersama-sama bergabung dengan kami. Kuasa-kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Hadirat-Mu menguasai kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, jalan buntu bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan mengenal-Mu lebih lagi. Haleluya. Lihat wajah-Mu, ku tertanjung bila ku lihat hidupku dan tangan-tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, dan beri kesempatan baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari seudang bangkit berdiri, kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Bila ku buka mataku dan baca, ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri
kesempatan baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin menyembahmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi menyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Haleluya. Ini kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami berdiri saat ini Tuhan di hadirat-Mu. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam kehidupan kami. Kami rindu dalam hidup kami ini Tuhan. Kami ingin menjadi penyembah-Mu yang benar. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita berikan salam sehat kiri kanan kita berikan senyuman. Meskipun ada yang pakai masker. Haleluya. Kita mau lanjutkan pujian kita dengan Bagai Raja Wali. Ya, lagu ini menjadi kerinduan kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa ke sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat.
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali menegakkan hidup, dibawa ke pas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari saudara bagi diri kita nyanyikan pujian dengan semangat lagi. Haleluya. Aku ingin selalu tanganmu, dibawa ke pas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi gunung, dibawa ke pas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi dibawa ke pas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siapa bagi hari ini yang hidupnya merasa diberkati oleh Tuhan, angkat tangan. Haleluya, kita nyanyikan sebuah pujian, aku diberkati. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, berbahagia tersedia bagiku, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Silakan duduk saudara. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita,
supaya kehidupan kita boleh dibentuk, dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Tuhan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan nyata segala kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Benar Tuhan. Ya Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari jemaat saudara bagi berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
setiamu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang Kau rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu Terima kasih Tuhan, Kau sudah peduli atas hidup kami sampai detik ini Tuhan. Kami selalu merasakan pertolongan benar-benar nyata dalam hidup kami ini Tuhan. kemuliaan Kau janjikan. Terima kasih Tuhan. Aku tetap percaya, Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. ku Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. percaya. Percaya janjimu Terima ajaib kasih Tuhan. terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kita nyanyikan refrennya lagi. Sekali lagi nanti saya minta ada kasih Kristus ku Erna Ratu firman Tuhan. Ku percaya Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Amin, haleluya. Segala puji syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan sehingga pagi ini kami boleh ada di sini. Kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman untuk ada di tempat ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Seberapa banyak pujian yang kami naikkan kepadamu. Inilah ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau menerima kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hati kami, urapi pikiran kami, dan kuasai hati dan juga pikiran kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menerima kebenaran akan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi hidup kami ya Tuhan. Kami juga serahkan hamba-Mu ya sebentar mau menaburkan benih firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan ya. Tuhan selalu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita bersyukur semuanya. Puji Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, saya yakin, saya percaya kita semua diberkati dan dipimpin oleh Tuhan, menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima, ayat yang kelima. Ini hari-hari ini kita dalam pembacaan firman Tuhan
sudah sampai di perjanjian baru, ya kalau nggak salah sampai di Lukas, dan Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, tentunya kita sudah mengenal ayat ini, dan biarlah kita boleh juga menikmati kuasa dari firman Tuhan ini, dari ayat ini. Kita baca bersama-sama karena cuma satu ayat. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita ya, sebagian besar orang-orang memaknai atau mengerti ya kata-kata lemah lembut ini karena mungkin berbicaranya sopan santun atau mungkin lemah lembut dan lain sebagainya ya. Ada banyak orang yang mengartikannya seperti itu ya. Arti daripada lemah lembut adalah ya, yang pertama, orang yang tidak gampang marah ya. Yang kedua, sabar menanggung beban. Selanjutnya, tahan terhadap luka hati dan cercaan. Orang yang tidak gampang iri hati, orang yang tidak gampang keras hati. Nah, itu adalah arti daripada kata lemah lembut ya. Jadi lemah lembut itu bukan berarti kalau orang ngomongnya pelan, ngomongnya santun, ngomongnya diatur ya, kayak orang piyayi gitu ya. Itu adalah orang yang lembut. Tetapi lemah lembut adalah orang yang tidak gampang marah. Hari-hari ini ya, ada banyak orang gampang tersulut ya, mungkin dengan kata-kata, satu kata, dua kata. Oleh karena apa? Oleh karena keadaan sekarang ini ya. Orang ada perkataan sedikit gampang marah, gampang tersinggung. Ya karena memang keadaannya seperti ini. Hari-hari ini ya, selama ada COVID ini sudah hampir 2 tahun ini, ada banyak hal yang terjadi. Perceraian semakin meningkat, anak yatim piatu semakin banyak, anak kecil-kecil ditinggal meninggal orang tuanya karena COVID. Dipaksa, belum dewasa dipaksa untuk dewasa, untuk bisa menangani diri sendiri ya, padahal belum waktunya. Ada banyak orang miskin, ada banyak orang meninggal sakit dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi saat-saat ini. Jadi, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita ya. Memang kita ini masih manusia, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Siapa saya, siapa saudara, kita semua masih manusia ya. Ada banyak kekurangan, kelemahan, ada banyak hal-hal yang membuat kita ini gampang marah ya. Mungkin karena anak yang tidak bisa dinasehati, mungkin karena suami, karena istri ya, karena orang tua, karena mertua, karena saudara dan lain sebagainya. Mungkin pendapatan kita berkurang, pekerjaan kita tersendat-sendat, tidak lancar lagi ya. Itu yang membuat kita gampang marah ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita ini memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut adalah orang yang tidak gampang marah, orang yang bisa menguasai dirinya, orang yang bisa menekan egonya ya untuk tidak marah. Ya, ini yang firman Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita ya. Selanjutnya, orang yang sabar menanggung beban. Siapa yang tidak memiliki beban? Semua orang ya memiliki beban, memiliki tanggung jawab,
memiliki kehidupan yang harus dituju, itu juga merupakan beban. Anak-anak ya dipersiapkan, disekolahkan supaya bisa bekerja dan supaya nanti bisa dewasa, bertanggung jawab atas dirinya, tidak tergantung kepada orang tua ya. Itu adalah suatu tanggungan yang harus kita jalani, harus kita terima, harus kita laksanakan sebagai orang tua ya. Lalu banyak hal yang harus kita tanggung sebagai manusia ya, kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya ya. Firman Tuhan ya membawa kita ya untuk semakin kuat di dalam Tuhan, sabar menanggung beban. Beban permasalahan apa yang kita hadapi saat ini? Saya percaya bahwa kita semua memiliki beban, walaupun itu hanya sekecil apapun ya. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita ya, supaya kita diberikan hati yang lemah lembut, hati yang sabar untuk menanggung beban ya. Jangan suami tidak punya pekerjaan atau pendapatannya berkurang, tapi ya memang manusiawi ya, manusiawi. Kalau kebutuhan kita kurang itu pasti paling tidak ini kekhawatiran, ketakutan ini pasti ada ya. Tapi bagaimana supaya kita bisa menanggung beban itu ya, sabar menanggung beban itu ya. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita memiliki hati yang lemah lembut ya, tahan terhadap cercaan ya. Kita hidup di dunia ini, kita berkumpul dengan banyak orang ya, dalam satu keluarga, dalam lingkungan, dalam saudara ya. Kita ini hidup bersosialisasi ya. Tentu tidak semua orang ya akan istilahnya perkataannya itu selalu menyenangkan, selalu baik ya. Kalau semua orang memiliki perkataan yang baik, yang selalu menyenangkan, yang selalu menghibur, yang selalu menguatkan, dunia ini akan damai, aman, sejahtera ya. Tapi setiap orang itu memiliki karakter masing-masing ya. Ada orang yang keras, ada orang yang lembut, ada orang yang gampang tersinggung, ada orang yang cuek ya. Walaupun orang lain ngomong seperti apa ya, cuek aja ya. Tidak ambil pusing. Nah, biarlah kita sebagai orang-orang percaya ya, tahan terhadap cercaan, tahan terhadap setiap hinaan orang ya. Karena apa? Kalau kita ini ya bertahan dalam segala hinaan, ya memang tidak semudah itu ya. Orang berkata menyakitkan hati kita, kita mau terima. Setidak-tidaknya pasti ada hati yang tersakiti ya, atau kita akan membolak-balikkan kata-kata orang tadi kok seperti itu ya, kok seperti itu ya, ya. Dan akhirnya kita masukkan di dalam hati kita, kita tidak bisa tidur ya, mengingat-ingat itu, dan akhirnya malah menambah dosa ya. Kalau begitu seperti apa ya? Mungkin lebih baik cuek saja. Mungkin lebih baik cuek saja, berjalan terus ya, tanpa memikirkan perkataan orang-orang yang tidak menyenangkan ya, yang membuat kita sakit hati ya. Dan arti daripada lemah lembut yang lainnya adalah
tidak iri hati. Ya. Jangan sampai kita memiliki hati yang suka iri kepada orang lain. Mungkin melihat bajunya orang itu bagus, ya, kita iri. Mungkin tetangga kita beli televisi 50 in, ya, kita iri, ya. Mungkin tetangga kita beli mobil Alphard apa-apa gitu ya, yang mahal-mahal, kita iri, ya. Kesampingkan semuanya itu, ya. Kita masing-masing di dalam rumah tangga, ya, memiliki aturan, memiliki komitmen ke depan, ya. Tidak sama rumah tangga satu dengan yang lainnya itu, ya. Tapi kita semua memiliki patokan masing-masing, ya. Kita harus apalagi sebagai ibu-ibu, ya. Hari-hari ini kita harus benar-benar, ya, bisa mengatur segala sesuatunya, minta hikmat kepada Tuhan untuk bisa mengatur segala sesuatunya, ya. Apa yang penting harus dibeli, apa yang tidak penting harus dibeli, apa yang harus ditunda dulu, kita itu harus bisa, ya, mengatur dengan pikiran kita, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Jangan yang seharusnya untuk nomor 2 kita nomor satukan, yang seharusnya nomor 4 kita nomor satukan, ya. Yang penting, yang terutama, ya, kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai, ya, kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan dan akhirnya membelit hidup kita sendiri, ya. Kita harus minta hikmat sama Tuhan, ya. Karena hikmat itu penting dalam kehidupan kita. Nah, dalam situasi yang tidak enak seringkali kita mengalami hal-hal, ya, yang seringkali membuat kita sakit hati. Tapi kalau Tuhan, ya, di dalam ayatnya tadi ayat kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, ya, karena mereka akan memiliki bumi. Mengapa orang-orang yang lemah lembut dikatakan orang-orang yang berbahagia? Karena orang itu memiliki sifat yang baik. Dia akan bisa, ya, bergaul dengan siapapun, ya. Dia akan bisa bertetangga dengan siapapun, ya. Dia akan bisa diterima dimanapun, ya. Karena apa? Karena dia memiliki sifat yang baik. Sifat yang lemah lembut, ya, yang tidak gampang marah, yang sabar menanggung beban, yang tahan terhadap cercaan atau makian orang, yang tidak suka iri hati, yang tidak keras hati, ya. Jadi perlu di dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang-orang percaya, ya, kita memiliki hati yang lemah lembut, ya. Hati yang disukai oleh banyak orang, hati yang disenangi oleh banyak orang, ya. Mari kita senantiasa, ya, bertahan, ya, di dalam segala macam keadaan dunia ini dengan kelemah lembutan, ya. Dan seringkali, ya, iri hati itu karena kita tidak mengesampingkan ego kita, ya. Kita selalu, ya, mengutamakan kepentingan kita, ya, kemauan kita, ya. Orang lain harus mengikuti kita, orang lain harus setuju dengan pendapat kita, ya. Orang lain harus senang dengan kita, ya. Kita tidak boleh, ya, mengutamakan ego kita. Kita harus memiliki hati yang terbuka untuk orang lain, hati yang mau menerima orang lain, ya, hati yang suka, ya, ditegur orang lain, dinasehati orang lain. Nah, seringkali kalau sudah ada ego, pasti ada kesombongan. Nah, kesombongan ini bukan berarti milik orang kaya. Nah, seringkali kalau kita ketemu dengan orang kaya, lalu tidak menyapa kita, kita berkata, sombong, karena dia sudah kaya, ya. Sombong itu bukan punyanya orang kaya juga. Sombong itu juga punyanya orang miskin.
Karena apa? Kesombongan itu ya seringkali kita mengatakan orang yang tidak mau disapa, orang yang tidak mau bergaul itu adalah orang yang sombong. Tidak. Orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau dinasehati, itu juga orang sombong. Karena apa? Dia merasa bahwa saya sudah benar, saya sudah pinter, saya sudah mampu, saya sudah bisa. Ya, jadi mari kita sebagai orang-orang percaya, ya, kita belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia, ya. Orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang tidak mengutamakan dirinya sendiri, orang yang tidak sombong, ya, orang yang selalu, ya, boleh membuka hati untuk orang lain, ya. Ayat selanjutnya adalah yang bagian B, karena mereka akan memiliki bumi, ya. Jadi orang-orang yang lemah lembut ini akan memiliki bumi, berarti bukan seluruh bumi ini akan menjadi miliknya, tetapi orang ini akan bisa diterima dimanapun dan bisa bergaul dengan siapapun, ya, karena dia memiliki hati yang lemah lembut. Arti daripada memiliki bumi selanjutnya adalah kehidupan yang akan datang. Karena memiliki hati yang lemah lembut, memiliki kepribadian yang baik, ya, tentu semuanya itu membawa kemuliaan nama Tuhan. Dia akan memiliki hidup yang akan datang, ya, yaitu di dalam surga yang Tuhan sudah sediakan, ya. Mari kita membuka di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Siapa yang sudah mendapatkan, tolong dibacakan. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Puji Tuhan, ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ya. Kata hendaklah ini adalah kata perintah. Nah, kalau ini firman Tuhan, firman ini adalah perintah untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ini perintah. Kata perintah itu pasti harus dijalankan, ya. Harus dilakukan, ya. Seberapa kita mampu melakukan firman Tuhan ini, ya, itu tanggung jawab kita pribadi dengan Tuhan. Apakah kita hanya mampu mungkin 25%, 50%, ataukah kita sudah mampu melakukannya ini 100%, ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, ya. Ini perintah yang harus kita lakukan. Jangan merasa bahwa kita ini sudah tidak membutuhkan, ya, hal-hal yang seperti ini, ya. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ya. Seringkali saya menyampaikan, ya, kata membantu ini bukan berarti berbicara secara materi saja, ya. Mungkin, ya, ada saudara kita, ya, yang mengalami permasalahan, perlu sharing, perlu doa, perlu dukungan, perlu semangat. Itu kita sudah membantu, ya. Apalagi kalau kita mungkin punya berkat, ya, kita bisa membantu. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Tuhan inginkan supaya kita ini bisa saling membantu, ya. Menunjukkan kasih itu dengan saling membantu, ya. Saling membantu, ya, terutama
dengan saudara-saudara seiman, lalu kepada orang lain, ya seringkali kalau di kampung-kampung itu ya, lingkungan kita ya, kita pun juga dituntut seperti itu ya. Mungkin dengan hal-hal yang kecil ya. Di RT RW kami ya, lingkungan RW kami ini kebanyakan pendatang ya, banyak sekali pendatang. Jadi ada banyak masukan-masukan ya, pengalaman orang dari sana, pengalaman orang dari sana, pengalaman orang dari sana ya. Kami berkumpul ya. Ada banyak program-program yang baik ya di RT RW kami ya. Yang lain-lainnya mungkin belum ada pos jaga, di tempat kami itu sudah ada. Awal-awalnya ya sampai jam 1, jam 12, lama-lama enggak ada. Lama-lama enggak ada. Tapi selalu ngambil jimpitan ya. Jimpitan minimal satu rumah Rp500 ya. Dan itu banyak manfaat ya. Banyak manfaat, setelah uangnya kumpul ya, dipakai memperbaiki ini, enggak ada uang berhenti, lalu ngumpulkan lagi, dipakai ini, enggak ada uang berhenti. Dan setiap suroan ya, setiap suroan itu kumpul di jalan itu. Nah, itu sudah 3-4 tahun ini ya, mengumpulkan beberapa anak yatim piatu untuk hadir bersama-sama kajatan di situ. Lalu siapa yang tergerak memberikan amplop pada anak-anak yatim piatu itu, enggak tahu terserah isinya berapa. Nah, program-programnya ini baik, anak-anak, karena apa? RT-nya ini anak muda ya, anak muda. Terus Karang Taruna ngumpulkan uang ya, dan ada banyak yang sudah bekerja, kasih takjil ya, program-program, tapi semua orang tua mendukung. Karena apa? Programnya positif ya. Ini juga menjadi teladan ya bagi RT-RT yang lain. Akhirnya RT-RT yang lain ngikuti ya, ada jimpitan, ada pos jaga ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini penting, tunjukkan kasih kita ya, terutama untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Setelah itu tunjukkan kepada orang lain ya. Nah, ini penting supaya apa? Ya, ini memang salah satu ya daripada rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ya, salah satu cara ya untuk kita ini ditunjuk sebagai orang yang lemah lembut itu ya, artinya ya seperti ini, dengan menunjukkan dengan kasih ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dan 13. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, ini yang harus kita kerjakan ya, sebagai ya anak-anak Allah ya. Kita sudah dipilih dari sekian banyak orang ya, yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ya. Kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah dikuduskan, kita sudah dikasih oleh Tuhan, kita diberikan hidup
ya, untuk kehidupan yang akan datang ya, kita harus memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan, kelemah lembutan ya, sabar terhadap setiap orang ya. Dan jangan sampai ya kita sesama manusia, baik kita dengan saudara, kita dengan orang lain, dengan siapapun, kalau bisa jangan sampai ada pertengkaran, kalau bisa jangan ada dendam ya. Ada kata-kata yang bijak, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Nah, ini yang harus kita pegang. Jadi kata-kata bijak ini dengan kata lain bahwa jangan sampai kita memiliki musuh walaupun cuma 1 orang ya. Jadi kita harus banyak teman ya, sedikit musuh, kalau bisa tidak ada musuh ya. Dan seringkali ini memang sulit untuk dilakukan ya. Memang kadang-kadang kita sudah memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kita, tapi kadang-kadang kalau kita ketemu orangnya ya, kita masih ingat di dalam hati ya, sulit untuk melupakan ya, karena ya itu manusia ya. Tapi firman Tuhan ya mengajarkan kepada kita, kita harus mengampuni ya kepada orang yang sudah bersalah kepada kita ya. Ayat 3, sabarlah, ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, kalau kita hitung mulai dengan kita lahir sampai sekian umur, saya ini sudah 56, berapa banyak dosa yang saya sudah lakukan, baik yang bisa dilihat oleh manusia maupun yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yang terkandung di dalam hati saya ya. Sudah berapa banyak dosa, tapi Tuhan itu mengampuni. Cara Tuhan mengampuni dosa kita dengan Dia berkorban di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Nah, kalau kita sebagai manusia ya, siapa kita manusia, padahal kita ini juga masih orang yang berdosa ya. Kok tidak bisa mengampuni orang lain? Kok masih bisa mengingat-ingat kesalahan orang lain ya? Biar permasalahan itu ya, yang pernah menyakitkan hati kita menjadi pengalaman dalam hidup kita, supaya nantinya ya kita tidak seperti itu lagi ya. Kita harus tetap bisa mengampuni. Seberapa banyak orang lain berbuat dosa ya, kita harus mengampuni. Mungkin kita mengampuni belum bisa 100% hilang plus, tidak ya. Pelan-pelan di dalam hati kita, oh iya, saya mengampuni, saya mengampuni. Saya harus belajar menghilangkan kesalahan orang yang sudah menyakiti saya. Nah, itu tidak segampang itu, memang perlu proses ya. Manusia dicubit itu merasa sakit ya, dan itu sulit untuk dihilangkan. Tapi mari ya belajar terus belajar di dalam hidup ini. Karena apa? Kita ini masih belum sempurna. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 13. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, ini pergumulan kita. Ini tantangan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Kristus ya. Kita harus tunjukkan ya karakter kita,
kepribadian kita seperti Kristus, minimal hampir sama seperti Kristus ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ya. Jadi kalau kita sudah bisa atau mungkin 90%, 80% bisa memiliki hati yang lemah lembut ya, baru kita bisa disebut orang yang bijak dan berbudi. Ya. Orang yang bijak dan berbudi, dia akan menunjukkan, ya, menyatakan, ya, perbuatannya itu, ya, dengan kelemah lembutan. Ya. Ayat Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya. Jadi ini pergumulan kita sebagai orang-orang percaya. Kita rindu kita disebut orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berbudi, orang-orang yang memiliki kelemah lembutan. Walaupun mungkin kita masih banyak kekurangan, tapi mari ya belajar dan belajar. Jangan menaruh dendam kepada siapapun. Jangan memiliki musuh satupun ya kepada kita ya. Jangan sampai ada musuh ya di antara kita ya. Perkataan sedikit dijadikan masalah. Kalau bisa yang kecil, masalah kecil ini dihilangkan, masalah yang besar dikecilkan. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan ya. Yang besar malah dibesar-besarkan. Ya. Ini akan membuat dunia ini kacau ya. Sedikit-sedikit dilaporkan ke polisi, yang ngomong salah dilaporkan ke polisi, perkataan ya. Ya hari-hari ini nih kalau melihat berita itu luar biasa ya. Sepertinya orang ini sudah di-track kepada satu tuduhan-tuduhan ya. Ada orang ngomong gini, laporkan, ada orang ngomong laporkan ya. Koyok-koyok kurang kerjaan. Padahal manggil polisi itu ya kalau sudah masuk kejaksaan, pengadilan itu ya pasti ya tidak mungkin pelong-pelongan. Ya waktu, ya tenaga, ya biaya, ya itu harus siap ya. Jadi jangan sampai kita hidup seperti dunia ini yang saling menuduh, saling mendendam, saling menyakiti dan lain sebagainya. Mari ya memiliki hati yang lemah lembut, belajar. Saya pun juga belum sempurna ya, belum bisa melakukan semuanya. Tapi mari kita tunjukkan ya dengan perbuatan yang baik, kelemah lembutan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Karena kita ya memiliki hati yang lemah lembut, dunia ini akan menjadi milik kita semua. Ya, dunia ini akan aman, akan damai, akan tentram. Rumah tangga pun juga begitu. Bukan berarti kita tidak boleh marah di dalam rumah. Kalau ada yang salah, pasti kita marah. Kalau kita biarkan, semuanya akan kacau. Ya, kalau ada yang salah, ada yang tidak benar, pasti ada yang marah. Ya, marah bukan berarti pemarah. Ya, kalau pemarah itu selalu marah-marah. Tapi kalau marah itu sesekali marah kalau ada yang tidak benar ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh marah. Boleh, asal kita menyelesaikannya tidak sampai matahari terbenam ya. Ada orang yang marah menyimpan ya. Nanti kalau sudah kumpul dia jadi bom. Tapi ada juga orang yang tidak senang marah langsung ngomong. Supaya apa? Tidak timbul penyakit, tidak timbul pikiran dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita belajar di dalam hidup ini. Saya menyampaikan firman Tuhan ini, jangan sampai ya, kita semua, saya mengakui diri saya masih ada banyak kekurangan.
Jangan sampai nanti saudara di luar mengatakan wong pendetone ra iso nglakoni apa maneh jemaate. Ya. Kita semua masih belajar. Saya manusia, Bapak Ibu Saudara semua juga masih manusia, ya. Kita belajar untuk sempurna. Belajar untuk sempurna, ya, di hadapan Tuhan, ya. Supaya apa? Kita akan memiliki hidup yang kekal nantinya. Kita akan memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan yang Tuhan kehendaki. Kita akan rindu dibentuk di dalam setiap kehidupan kita, ya. Jangan kita jadi jemaat, ya, ngentai karo gembalane, karo pendetone, ya. Karena ada ini seperti ini nih, ya. Karena tidak mau ditegur sama firman Tuhan, akhirnya masuk nih nanggene gembalane, ya. Apa gembalane iso nglakoni, kok ngomong ngono kuwi. Nah, ini orang yang tidak mau ditegur, yang seperti ini, ya. Mestinya kita bersyukur kalau kita diperingatkan, kita ditegur, kita dinasehati, ya. Masalah gembalane masuk ke surga, gak masuk ke surga, urusannya dewe-dewe, ya. Yang penting kita menerima firman, kita harus belajar melakukan firman. Itu kalau pendapat saya, ya. Jangan gembalane gak masuk surga, langsung jemaate yo, oh aku gak usah, wong gembalane ora masuk surga. Nah, kita tidak boleh begitu, ya. Kita harus mau ditegur, dinasehati dalam bentuk apapun, ya. Firman itu kita harus terima karena kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan cukup di sini. Mari sama-sama bangkit berdiri, singer, pemain musik, silahkan maju ke depan. Sama-sama kita bangkit berdiri, bagaikan bejana siap dibentuk. Kita rindu dalam kehidupan kita, ya. Kita disempurnakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu yang akan membentuk kita semua untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, amin, dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus.
purniati pimpin kita di dalam doa. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu. Ku bereskila maju ke depan. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Amin, haleluya. Kasih-Mu besar, Haleluya. kami sangat bersyukur kepada-Mu. Amin. Kami bisa bela Tuhan firman-Mu Tuhan. Yes. Tuhan kami lebih setia kepada-Mu. Amin. 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 Ajari kami Tuhan setiap langkah kami. Haleluya. Tuhan dengan kehidupan kami. Amin. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami ingin Tuhan hidup menurut firman. Amin. Ajari kami Tuhan. Ajari kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sejak di sini Tuhan dipakai Tuhan tambah hari. Amin. Amin. Lagi Tuhan Yesus kami. Haleluya. Dalam memimpin Tuhan gereja ini Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga percaya kepada-Mu Tuhan Yesus bahwa gereja ini Tuhan akan menyinari seluruh warga Semanda yang terdekat Tuhan, biarlah Semanda yang terdekat Tuhan Yesus mengenal akan Engkau dan akan mengenal akan kebawaan Engkau Yesus Tuhan Bapa. Tuhan kami percaya kepada-Mu, Kau memberkati semua Tuhan yang hadir di sini Tuhan tanpa kecuali Bapa. Kami percaya kepada-Mu di dalam Terima kehidupan kami kasih, hanya Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami puja. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berserah. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan saya serahkan pada Pak Yusak ya. Ada Farel, ada Angel ya. Mana kakaknya? Sakit kakaknya. Ya. Kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala pujian, segala kemuliaan sudah kami naikkan di hadapan Engkau. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan sebagian dari milik kami dan sucikan, kuduskan, dan agar semuanya Tuhan boleh guna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah
Bapak Kemar. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran kita semua. Doakan yang sakit Yohan, Bapak Samuel, ya, supaya Tuhan jamah. Bu Bin disembuhkan, Bapak Gunawan juga doakan yang terganggu kesehatannya, ya, supaya dijamah dan disembuhkan Tuhan. Hari-hari ini banyak sakit, terutama masalah lambung, ya. Ya, kalau masuk rumah sakit takut sekarang dikopitkan, saudara, malah gak sembuh, malah meninggal. Ya, itu banyak orang gak ada pendeta, gak mau datang ke rumah sakit, dipaksa pulang aja, nanti gak diterima. Ternyata pulang malah sembuh, malah sehat. Ini pendeta di Sindah, Babatan Ngancar. Puji Tuhan, gereja kita pertama sudah dipakai untuk pemberkatan nikah. Ya, semakin hari semakin baik. Hari-hari ini saya repot, saudara yang dikasih Tuhan, mengerjakan semuanya ini. Ya, banyak hal yang dikerjakan. Ya, bahkan dana 3 juta, 2.450.000 sudah digunakan semuanya, bahkan kurang, masih perlu ini perlu itu. Ada anak Tuhan yang bantu 400.000 bisa mengcover, tapi masih ada lagi yang kurang. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, nanti pasang bracket ngelas di sini juga. Kemudian nanti kerja bakti, kami berharap bapak-bapak bisa hadir di sini. Dekorasi ini nanti lebih cantik, lebih bagus, pasang lampu-lampu nanti di sini, ya, pasang istilahnya siku-siku. Kemudian ini dekorasinya ini dalam bentuk busa peredam. Nah, jadi lebih efisien, ngirit, nggak perlu ngecat, lebih bagus. Nah, untuk itu nanti setelah ibadah kita semua bekerja bakti di tempat ini. Banyak yang dikerjakan. Motong triplek seukuran ini nanti dicat putih, catnya sudah ada. Buat ini, badukan ini, untuk ini dimajukan pakai kayu, cari kayu triplek atau papan-papan, nanti sama-sama kita bekerja. Kemudian ada yang nyambungi, ada yang nyoldali kabel, ya, banyak yang dikerjakan supaya nanti diusahakan selesai pada hari ini, biar enggak kerja bakti lagi. Nah, terima kasih atas persembahan, atas kehadiran kita semua. Masih memerlukan dana, ya, karena ini masih perlu kabelnya mahal-mahal. Nanti diatur rapi, saudara yang dikasih Tuhan. Memang sengaja ini tetap di sini dulu, soalnya nanti ini dikerjakan nggak usang-usung. Waktu manten ini saya barang-barang tak usung ini semua, pindah di situ. Puji Tuhan, kemarin ada relawan yang bantu di sini. Saya sendiri kotorannya sak pirang-pirang, saudaraku, tebok, kembang-kembang semuanya. Ngepel itu loh 2 kali ini di sini. Yesi yang nyapu, Om yang ngepel. Puji Tuhan, terima kasih Yesi. Om menek sing dijak ngomong. Oh, Tuhan memberkati Yesi. Haleluya. Ini yang ulang tahun siapa? Nathan, hari ini ya. Ya nanti tutup langsung doa. Ya. Pengumuman, jangan lupa anak remaja nanti hadir menikmati dekorasi yang baru nanti sudah jadi. Ya, anak-anak remaja bisa hadir nanti, komunitas remaja pemuda, dan kegiatan berjalan seperti biasa. Hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi, hari Selasa, Rabu, Jumat ada doa malam, kemudian hari Kamis ada latihan musik, hari Sabtu ada sekolah minggu, dan ada latihan musik. Mari sama-sama berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji
Puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur ibadah kami, ibadah yang diberkati Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan melawat kami. Kami datang layak untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang membuat kami kuat, iman kami kuat, mampu menghadapi segala tantangan dan persoalan hidup. Dan Tuhan memberi kesehatan, memberi kekuatan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Nathan berulang tahun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak ini dijamah oleh Tuhan, diberi sehat dan diberi masa depan, karunia talenta. Tuhan berikan nanti anak ini bisa ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Kami berdoa anak ini lebih hari, lebih dengar-dengaran, nurut kepada orang tua, diberi kepandaian dan kepintaran. Adiknya Damar disehatkan, orang tuanya juga disehatkan, kongnya juga diberkati Tuhan, disehatkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Gunawan yang terganggu kesehatannya, untuk Bu Bin yang terganggu kesehatannya, untuk Pak Samuel, saudara-saudara kami ini, kami bersatu sehati dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, bilur-Mu hari ini menyembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Setiap korban persembahan kami Tuhan berkati, milik Tuhan persembahan apa yang sudah kami korbankan. Demikian juga yang ambil bagian dalam pelayanan altar, semua yang terlibat kepelayanannya semuanya diberkati Tuhan. Sebentar kami akan kerja bakti untuk mendekorasi tempat ini. Tuhan beri kekuatan kami, Tuhan berkati kami semuanya. Kami akan pulang. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.